Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab At-Targhib wa Tarhib ini dalam bab At-Targhibu fi sholatil jumu'ah ya. Wa tarhibu min tarkiha. Halaman berapa? 20? 23? 30. Ya, kitabnya beda-beda ya. Ada yang 30, ada yang 23. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak ya. At-targhibu, anjuran fi sholatil jumu'ati, yang dalam masalah sholat Jum'ah, wa tarhibu, dan ancaman min tarkiha, dari meninggalkan sholat Jum'ah. Qala, berfirman sapa Allahu Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzanikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita baca bareng ya. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila telah dipanggil, lis-sholati, untuk melaksanakan sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jum'ah, fas'au, maka bergegaslah, ila dzikrillahi, untuk mengingat Allah. Wadaru, dan tinggalkanlah kamu semua al-bai'a, yang jual beli. Dzalikum, utawi semua itu, iku khairun, lebih baik, lakum, untuk kamu semua, in kuntum, seandainya kamu semua iku ta'lamuna, mengetahui. Ya. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dikumandangkan untuk sholat pada hari Jum'ah, berarti sholat apa? Sholat Jum'ah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah, yaitu menuju ke masjid, dan tinggalkanlah jual beli. Itu semua adalah lebih baik bagi kamu semua jika kamu mengetahui. Ya. Lah kenapa kok di sini yang disebutkan kok jual beli? Karena pada dasarnya dulu, orang-orang itu kalau pada masa Rasulullah ya, terutama kalau hari Jum'ah, itu orang pada berkumpul. Jadi petani-petani, peternak, orang-orang yang punya dagangan, itu pada ngumpul di depan masjid. Jadi depan masjid itu seperti pasar. Makanya zaman dulu kalau di Mekah ada namanya pasar seng itu. Itu dulu. Nah, itu sekarang pasar semua. Lah kadang orang lupa, nggak tahu waktunya sholat itu masih asik-asiknya tawar-menawar dan lain sebagainya. Makanya diberikan satu anjuran, kalau sudah dikumandangkan adzan, ajakan untuk sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah untuk tinggalkan semua jual beli itu. Walaupun asalnya bukan hanya jual beli. Jadi semua aktivitas keduniawian, kalau sudah ada adzan harus off semua.
pegawai ya sedang rapat, ada azan berhenti. Tukang sedang klepo misalnya, tanggung ini ngecat sedikit lagi, harus stop dulu, udah ada azan ini. Orang, pokoknya semua aktivitas itu harus berhenti ketika sudah dikumandangkan azan Jum'ah. Nah, sekarang ada permasalahan, azan yang pertama apa azan kedua yang dimaksud? Yang dimaksud azan pertama, azan kedua. Karena azan pertama itu, dulu itu zaman Rasulullah azan cuma 1 kali. Nah, ketika masa Umar bin Khattab, azan ditambahi 2 kali. Yang pertama itu sebagai peringatan. Jadi azan pertama itu kurang lebih sekitar ya setengah jam lah begitu ya. Jadi orang-orang sudah pada siap-siap, ini udah mau. Kalau azannya cuma sekali kan orangnya kaget nanti. Masih tanggung, dagangannya belum dibenahi barangkali gitu. Akhirnya diazan 2 kali. Pada masa Utsman bin Affan itu malah azan Jumat itu sampai 3 kali. Berarti lebih awal lagi. Karena pada masa itu pasarnya sudah semakin luas. Gitu. Nah, karena saat itu juga masih peringatan itu masih manual ya. Nah, orang ke pasar-pasar memberikan peringatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini udah peringatan nih. Nah, nanti kalau orang sudah kumpul semua, sudah di masjid, azan yang sesungguhnya yaitu azan Jum'ah. Pada masa inilah, pada saat azan Jum'ah inilah, semua aktivitas harus sudah berhenti semua. Gitu ya. Nah, sekarang ada permasalahan. Apa hukumnya orang transaksi jual beli pada saat azan Jum'ah? Atau ketika azan Jum'ah sudah berkumandang? Apa hukumnya? Nah, menurut Imam, saya tuliskan ya imamnya ya. Menurut Imam Malik, saya dari atas saja. Imam madhab 4 itu kan ada 4 ya. Pertama siapa? Hanafi, biar urut ini sezamannya. Hanafi, terus Maliki, Imam Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal. Oh ya. Ya. Menurut Imam Hanafi, ya, jadi jual beli pada saat adzan itu sahih, tapi makruh. Ya. Sah tapi makruh. Nggak bagus itu. Gitu ya. Kalau Imam Maliki itu fasid. Fasid itu rusak. Berarti seperti batal begitu. Jadi jual belinya sama juga tidak sah. Ya, jual belinya sah tapi karena di situ ada pelanggaran yang haram sehingga fasid rusak. Jadi sebenarnya beda antara batal sama fasid itu beda. Ya. Cuman gampangnya ya nggak salah gitu aja gampang. Terus kalau Imam Asy-Syafi'i itu jual belinya itu tetap sah, tapi dia melanggar haram. Ya. Sah tapi haram. Gimana itu? Jual belinya sah, nggak apa-apa, barangnya ya sah, udah transaksi. Tapi dia melakukan pelanggaran sebuah haram itu. Ya. Kalau Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Ahmad seperti Imam Malik, jadi la yasihhu. Tidak sah. Ya. Lah Imam Syafi'i ngomong tidak sah. Lawang ini jual belinya transaksinya benar, ada yang namanya rukun jual beli itu kan ada pembeli, ada penjual, ada barang yang dihitungkan, ada alat tukarnya untuk transaksi, ya kan? Udah. Syaratnya sudah terpenuhi ya sah. Ya. Adapun haram itu haram tersendiri. Ya, gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i begitu. Ya.
Haram itu karena dia melanggar waktu yang diharamkan sama Allah. Gitu. Tapi hukumnya berbeda. Tapi kalau Imam Ahmad, ya sama aja itu tidak sah. Imam Maliki juga memandang itu sebenarnya hampir mirip itu. Jadi fasid itu ya rusak. Sebenarnya sah, tapi karena di situ ada hal-hal yang mengganggu, akhirnya jadi rusak gitu. Kesimpulannya ya hampir mirip sama nggak sah memang gitu ya. Kalau Imam Hanafi ya sah, wong semuanya sudah dipenuhi gitu kan. Tapi karena itu ada sesuatu yang berkaitan dengan sholat, nah, makanya itu makruh, tapi tidak sampai ke haram. Nah, gitu. Imam Hanafi pandangannya beda. Lah, hal ini juga berlaku bagi laki-laki. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang akad itu perempuan? Perempuan wajib sholat Jumat nggak? Nggak wajib kan? Anak kecil? Nggak wajib. Lah makanya menurut Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwa kalau yang akad itu adalah orang yang tidak wajib Jum'ah, seperti perempuan ya, nggak wajib Jum'ah kan? Anak kecil yang belum balik, terus musafir, itu akadnya tetap sah, nggak apa-apa. Gitu. Ya, karena apa? Dia tidak termasuk orang yang terkena khitab di dalam ayat ini. Ya, khitab itu berarti apa itu? Yang dimaksud ya, orang yang dimaksud dalam Al-Quran ini bukan termasuk orang-orang ini. Jadi bukan orang yang terkena khitab. Orang yang diomong itu bukan dia yang dimaksud. Sehingga kalau yang akad itu adalah laki-laki, perempuan, laki-laki musafir barangkali, atau anak kecil perempuan, maka tidak apa-apa. Dalam kesempatan lain nanti insya Allah saya akan membahas antara fasid sama batil. Ya. Fasid itu rusak, batil itu batal. Itu nanti beda. Sama juga fardu sama wajib. Ya, kelihatannya sih sama ya. Aslinya beda. Fardu sama wajib itu beda. Gitu. Nanti insya Allah dalam kesempatan lain kita bahas tersendiri lah itu bab itu. Sehingga jangan lupa ikuti terus kajian ini dan jangan lupa subscribe, like, and share. Kita baca hadisnya. Waqala, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa irtasala mandi man yaumal jumu'ati ing dalem hari Jumat, wa massa dan mengusapkan min tibin dari minyak wangi, ingkana seandainya ada apa minyak wangi ingdahu bagi man, kalau dia punya minyak wangi, wala bisa dan memakai baju man min ahsani thiyabihi dengan baju terbaik man, dalam hal ini putih. Summa kharaja, kemudian dia keluar, hatta ya'tiya, sehingga dia mendatangi al masjidah, kepada masjid. Fayarka'a, kemudian dia sholat ruku', ma badalahu, ma bada semampunya, lahu bagiman. Jadi datang ke masjid, sholat, gitu ya. Walam yu'di, dan tidak menyakiti ahadan, seorang pun. Thumma angsota, kemudian diam. Hatta yusolliya, sampai dia sholat. Karena maka ada sopo opo iku kabeh, iku kafarotan sebagai penghapus. Karena mongko ono opo ma badalahu itu, iku kafarotan sebagai penghapus, 5 bagi dosa-dosa bainaha antarane Jum'ah itu, wa bainal Jum'ati dan antara Jum'ah al-ukhra berikutnya. Jadi momen sholat Jum'ah itu, momen Jum'ah itu harusnya menjadi momen yang istimewa. Setelah orang satu pekan sibuk dengan urusan duniawi, ngurusi kerjaan, ngurusi apa, maka pada hari Jumat itu semuanya berkumpul, disitulah evaluasi.
mengevaluasi diri. Sehingga imam di situ menganjurkan ittaqullah. Ya, ayo bertakwa. Kita kembali lagi. Kita kemarin sudah dari hari Sabtu sampai hari Kamis sudah repot. Kita Jumat di start lagi. Dicas lagi kan begitu ya. Nah, makanya yang namanya khutbah itu harusnya sesuatu yang menyentuh kepada keimanan. Yang menggerakkan hati untuk senantiasa bertakwa. Yang mengetuk kepada kepribadian agar dia semakin imannya itu meningkat. Itu harusnya khutbah itu begitu. Ya. Biar semakin cinta sama Islam, biar semakin dia kepingin belajar, itu inti dari khutbah itu harusnya itu. Nasihat-nasihat tentang ketakwaan. Jadi olah jiwa ya. Makanya kalau zaman Rasulullah, waktu Jum'ah itu adalah waktu yang dinanti karena mereka ingin mendengarkan nasihat dari Rasulullah. Jadi kepingin mendengarkan apa sih? Lah, coba harusnya masjid-masjid itu semuanya harus dibuat seperti itu. Setiap kali Jum'ah itu dibuat sesuatu yang istimewa biar orang itu bahkan menanti, ya, menanti sopo iki sing khutbah. Apa kira-kira intinya? Jangan muter-muter setahun begitu saja. Ya. Pokoknya kalau Rabiul Awal ya mesti tentang mulutan. Nanti sebentar lagi nggak lama Isra Mi'raj. Nanti kalau Ramadan mesti tentang nuzul Quran gitu. Jangan bolak-balik itu, kasihlah sesuatu yang baru, yang menyentuh hati, yang mengetuk, yang memberikan semangat, yang harusnya begitu. Ya. Biar nggak monoton. Lah itu nanti malah orang ya, kalau mau mendengarkan khutbah itu kalau memang benar-benar dia bagus mendengarkan, itu akan mengena dan tidak akan lupa. Sama coba sholat Jumat di mana gitu, dengarkan yang baik, dengarkan dengan baik, itu pasti tidak akan lupa kata-kata itu. Ya. Karena momennya memang momen khusyuk. Berbeda sama orang pidato biasa, itu beda. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, idza kana apabila ada apa yaumul jumu'ati hari Jumat, kharajat maka keluar sapa asyayatinu beberapa setan. Yarbasuna dia menahan anasa orang-orang, gondeli. Ila aswaqihim untuk pergi ke pasar-pasarnya Anas. Watak udu dan duduk menanti sapa al malaikatu para malaikat ala abwabil masajidi di pintu-pintu masjid. Yaktubuna pada menulis sapa malaikat Anasa kepada orang-orang tersebut ala qadri manazilihim sesuai dengan tempat-tempatnya Anas. Asabiko yang lebih dahulu, wal musoliyah dan orang yang sholat, walladhi dan orang yalihi yang mengiringinya, hatta yakhruja sehingga keluar sopo al imamu imam, faman barang siapa dana mendekat sopo man minal imami dari imam, faang sota kemudian dia diam, wastama'a dan mendengarkan imam, walam yalghu dan tidak lagho itu berbuat yang sia-sia. Ya. Karena maka ada lahu bagiman kiflani dua kifl. Ya. Minal ajri saking pahala. Ya. Orang yang datang ke masjid. Ya. Jadi manusia kan beda-beda kan. Nah, setan itu malah gondoli orang-orang biar pada ke pasar. Nah, malaikatnya malah menunggu. Ayo, ngabsen siapa yang mau datang duluan gitu ya. Kalau orangnya datang duluan, kemudian sholatnya mendekat sama imam, mendengarkan, diam, ya, kemudian tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka dia mendapatkan 2 kifl pahalanya. Ya. Kiflun itu sebuah timbangan yang wallahu alam. Ya, itu sebuah bagian ya. Kayak kalau
timbangan konvensional kan 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Ya, kiflun itu sebuah timbangan yang besar itu ya, kayak mungkin cepon apa-apa begitu. Saya nggak bisa menggambarkan itu. Kalau dulu ada juga kirot. Kirot itu 1 gunung. Lah makanya sebenarnya sudah bagus itu. Zaman kalau di khotbah itu kan sering muroqi ya, Bilal. Itu sudah memberikan tahu an Abi Hurairah radhiyallahu an gitu ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta. Itu artinya apa? Apabila kamu berkata kepada temanmu dan imam pada saat itu sedang khutbah, maka kau telah lagho. Ya. Lagho itu berarti sia-sia. Terus ada itu, wa mal lagho. Lagho itu apa? Wa mal lagho, apa itu lagho? Fala jum'atalah, tidak ada pahala Jum'ah. Jadi Jum'atan tapi nggak dapat pahala. Itu namanya lagho. Jadi kayak orang puasanya sah tapi nggak dapat pahala puasa. Ada orang sodakoh ngasih ke masjid, tapi dia ngomong-ngomong pamer sama orang gitu. Uangnya diterima nggak sama panitia? Diterima, ada wujudnya, berwujud, tapi dia sia-sia, mengembun begitu saja ya, nggak dapat pahala. Nah, itu lagu itu begitu. Makanya kita sayang kalau misalnya sudah payah-payah melakukan ibadah, tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Lah memang sayangnya peringatan itu kan pakainya bahasa Arab. Lah yang Jumatan nggak pada ngerti bahasa Arab. Makanya walaupun sudah dikasih tahu itu masih utuh begitu-begitu aja ya. Kalau di masjid-masjid kota sudah mending. Ya, jadi para hadirin, ya, sebentar lagi kumandang adzan akan segera dikumandangkan oleh Ustadz ini, bertindak sebagai khotib. Ustadz ini mohon untuk menyiapkan diri dan tidak berbicara karena itu akan bisa menyia-nyiakan pahala sholat Jum'ah, gitu kan? Orang udah diam semua itu. Ya. Tolong yang bawa HP matikan. Ya. Akhirnya orang nggak mau bawa HP. Kenapa? Karena di situ ada tulisan bagi yang bawa HP matikan. Saya nggak bawa HP, kenapa? Takut dimatikan sayanya. Saya dimatikan HP-nya ya. Kan tulisannya kan yang bawa HP dimatikan. Makanya harusnya diam itu. Termasuk ya, semua aktivitas, bahkan baca Quran itu juga termasuk lago. Zikir itu lago. Dulu itu ada man tahasso faqat lago. Barang siapa yang tahasso itu kerikil dihitung gitu ya, buat pikiran itu termasuk lago. Baca Quran lago. Makanya kalau ada khutbah itu harus diam memang kita mendengarkan. Karena malah masih mendengantuk daripada beraktivitas. Saya sangat khawatir itu yang kotak jalan itu. Ya. Itu kan seringnya kan ketika khutbah, ketika waktu berselang khutbah itu kan kotak jalan kan? Karena orang kan akhirnya harus bertindak. Saya sangat khawatir kalau itu termasuk lago. Makanya saya lebih setuju kalau untuk masalah kotak taruh aja di depan yang besar, di pintu utama. Jadi orang yang mau masuk biar masukkan dulu uang di situ. Jadi jangan pas lagi nikmati khutbah, klutuk. Nanti sudah ditaruh ke belakang, maju lagi. Udah taruh depan, mundur lagi gitu ya. Kotak sih cukup ubang isi utuh itu ya. saya kurang setuju itu. Kotak-kotak begitu itu. Ya. Gantilah. Biar ketika khutbah sudah on, assalamualaikum, sudah adzan, itu semuanya orang memang khusyuk dalam mendengarkan khutbah. Kenapa? Iya, harus benar-benar fokus mendengarkan khutbah. Ya, jadi tidak ada aktivitas lain. Wong ngomong, shh, shh. Itu juga kita lagu loh. Gini toh kan? Iya. Iya, memang biasanya tidak usah keluar suara gitu. Anaknya di gini ya, sampingnya di gini. Gitu aja kan?
Iya, gitu. Itu pun kurang bagus. Ya. Yang zikir itu sebenarnya juga lagu itu. Padahal zikir loh. Ya. Makanya untuk masalah Jum'ah itu tolong benar-benar diperhatikan itu ya. Jangan sampai kita udah datang, udah itu, terus kemudian ya sia-sia begitu saja. Capeknya kita itu nggak terbayarkan dengan pahala. Eman-eman ya. Nah, waman adapun orang. Yang kedua ini, tingkatan yang kedua. Na'a menjauh. Tempatnya jauh. Fastama'a dan dia mendengarkan khutbah. Wa ansota dan mendengar dan diam. Walam yalhu dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena maka ada lahu bagiman opo kiflun satu kifl minal ajris dari pahala. Jadi kalau tempatnya jauh dapatnya cuma satu kiflun. Makanya kalau bisa Jumatan itu yang depan ya. Yang depan. Tapi juga depan jangan melangkai orang lain. Lah biar nggak melangkah berarti gimana? Datangnya duluan. Ya. Biasanya orang datang duluan itu kalau itu mesti terganggu sama orang. Hukum yang apa? Iya makruh. Makruh ya. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting jangan melangkai orang lah. Sudah datangnya belakang, tapi mintanya depan. Akhirnya kan harus melangkah-langkah orang itu. Ya, itu yang nggak boleh. Kita kan ada orang yang memang berusaha untuk mendekat, ada juga orang yang berusaha untuk menjauh. Ya kan? Contoh, kalau saya gambarkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, orang itu berusaha kepin ke depan semua. Jadi kira-kira ben dekat sama imam, ben lihat khotibnya begitu kan? Itu berarti dia berusaha untuk mendekat. Tapi ada orang kalau di masjid-masjid kita di sini, itu kan ada yang datanya belakang, nang latar. Ya kan? Itu berarti dia berusaha mendekat apa enggak? Memang ngepur kan? Lah itulah. Ya. Jadi dekat apa tidak dekat itu bukan karena tempatnya, tapi memang usahanya untuk mendekat. Kalau dia memang kepingin, saya kepingin posisi sini biar dengar, biar saya melihat dengan jelas, biar itu berarti namanya mendekat. Tapi kalau memang saya mau di pojok saja, takut nanti disuruh ngimami misalnya, itu berarti memang dia maunya menjauh. Walaupun sop pertama, tapi sop pertamanya di pojok paling akhir. Ya, nah, berarti dia memang niatnya kepingin menjauh, menghindar kan? Nah, itu begitu. Waman barang siapa dana mendekat man minal imami dengan imam, mendekat imam. Falagho tapi dia melakukan yang sia-sia. Walam yunsid dan tidak diam. Walam yastami dan tidak mendengarkan. Karena maka ada alaihi bagiman kiflani dua kiflun minal wizri dari dosa. Malah dapat dosa. Lah umpres ganggu. Ya kan? Ya. Waman barang siapa kola berkata sopaman soh itu gitu ya. Faqad takallama maka sungguh telah berbicara sopaman. Waman barang siapa takallama telah berbicara fala jum'ata maka tidak ada pahala jum'ah lahu baginya. Summa kola kemudian sahabat Ali berkata hakada demikian sami'tu saya mendengar nabiyakum dari nabimu dari nabi kalian semua sallallahu alaihi wasallam yaqulu yang telah berkata. Itu sahabat Ali menasihati kepada murid-muridnya begini. Ya, beliau mendengar dari Rasulullah langsung begitu. Ya. Makanya sholat Jum'ah itu harus menjadi sesuatu yang sakral ya. Kayaknya kita sama Jum'ah itu masih kayak belum serius lah saya lihat itu. Masih santai, ada yang datang apa ya? Cara pakaian juga nggak pakai pakaian yang istimewa gitu ya, pokoknya semua mangkat gitu ya. Astagfirullah, itu harusnya Jum'ah itu memang hari yang harusnya dinanti harusnya. Ya kayak ya hari raya tiap pekan kan Jum'ah. Ya. Hah? Pakai wangian kalau punya, pakai baju yang bagus, yang bersih. Kalau perlu itu kita punya baju khusus untuk Jum'ah. Harusnya. Baju spesial lah.
Masa sekolah SD aja punya seragam? Jum'ah kita nggak punya seragam. Yang bagus putih. Dan itu warna baju yang paling disukai sama Rasulullah ya. Oke, usahakan putih. Kalau khutbah sholat id. Nah, karena khutbah sholat id itu adalah khutbah sunnah. Sehingga khutbah sholat id itu walaupun bicara nggak apa-apa. Lago. Walaupun makanya kalau Rasulullah mau sholat khutbah id kan bilang begini. Ma'asyiral muslimin. Man arada ayyarji falyarji. Wa man arada ayyajlis fastami. Orang-orang, kalau sampean kepingin pulang monggo pulang aja. Tapi kalau kepingin duduk di sini, tolong dengarkan. Ya. Lah iya, kalau memang sampean nggak mau mendengarkan terus mau ribut misalnya ada keperluan itu sampean pergi aja daripada ganggu lainnya kan. Nah, misalnya anaknya rewel, mendingan pulang lah daripada anaknya nangis-nangis di situ ganggu yang sampingnya gitu kan, akhirnya malah membuat kacau di situ. Mendingan udah nggak usah mendengarkan khutbah, pulang aja udah ya, itu begitu. Lah sekarang Rasulullah itu pernah khutbah. Sebentar, saya mau ngomong lagi. Hukum mendengarkan khutbah itu apa? Ya. Dulu Imam Syafi'i dulu ketika beliau berada di Baghdad, beliau berfatwa bahwa mendengarkan khutbah itu wajib. Mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Tapi ketika beliau sudah haji ke Mekah, kemudian tinggal ke Mesir, bertemu sama Imam Ahmad bin Hambal, kemudian fatwanya berganti, namanya Qaul Jadid. Qaul Jadid itu fatwanya Imam Syafi'i yang baru. Itu beliau mengatakan mendengarkan khutbah itu hukumnya mustahab. Atau sunnah lah gampangnya ya. Nggak wajib. Tapi lago. Kalau ngomong, lago nanti sia-sia. Lah hal itu kenapa? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah khutbah, ada dua ini hadisnya. Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba ada orang yang tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Sedang khutbah, orangnya berdiri. Rasulullah bilang, ma'adatta laha. Apa yang telah kau siapkan untuknya? Dia lingu. Ditanya balik sama Rasulullah, kok tanya kiamat itu sama sudah, apa yang kamu persiapkan? Dia tengok, dia bilang, Uhibbullah wa rasulah. Saya cinta Allah dan Rasulnya. Gitu aja. Innaka ma'amman ahbabta. Kau akan berkumpul sama orang yang kau cintai. Wah, seneng itu orangnya. Oh berarti nanti saya sama sampean Rasulullah, saya cinta sampean kan gitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua, ketika Rasulullah khutbah, ada orang datang, unduk, masuk, duduk. Rasulullah bilang, ya rajul, qum fasolli raka'ataini khafifatain. Mas, ayo bangun, sholat 2 rakaat yang agak cepat, nggak usah lama-lama. Dengan kedua hadis ini menyimpulkan bahwa mendengarkan khutbah itu bukan wajib. Ya. Tapi dalam hadis-hadis lain disebutkan, kalau dalam khutbah sampai ngomong hus, berarti dia akan lago. Ya. Jadi fala jum'atalah, tidak ada jum'ah baginya, itu berarti yang tidak ada itu pahalanya, bukan jum'ahnya. Ya. Jum'atnya sah, tapi nggak dapat pahala. Lah makanya kalau datang sholat Jum'ah, sekarang ada permasalahan. Mendengarkan azan hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya, kalau khutbahnya Imam Syafi'i loh, kalau jadidnya sunnah juga kan? Kira-kira sunnahnya kuat mana? Sunnah kuat mendengarkan khutbah. Berarti kalau kita datang ke masjid, saat itu sudah azan kedua, mendingan langsung sholat, apa nunggu adanya selesai, baru khutbah, kita baru sholat? Ya. Harusnya kita sholat aja dulu. Biar mendengarkan khutbahnya lebih lama. Gitu ya. Jadi ketika azan pun, azan kedua, kita datang, udah langsung sholat aja. Biar nanti kita bisa menemui khutbah Jum'ah lebih lama. Itu begitu ya. Tapi saya sering melihat itu,
Kalau ada azan pada berdiri gitu. Sini giliran khutbah baru sholat. Itu kurang bagus. Pilihan yang kurang tepat menurut saya. Karena ada yang lebih penting yaitu mendengarkan khutbah daripada mendengarkan azan. Walaupun mendengarkan azan ya sunnah. Tapi lebih sunnah lagi mendengarkan khutbah. Karena qaul qadimnya Imam Syafi'i malah justru wajib ya mendengarkan khutbah itu. Gitu. Imam Ahmad mendengarkan khutbah. Justru pendapatnya Imam Syafi'i itu karena terkontaminasi dengan pendapatnya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad sunnah memang dari awal. Karena ada hadis seperti itu. Baik. Apakah khutbah Jum'ah itu pengganti sholat duhur? Saya ini ngomongnya qaul qadim, qaul jadid ya. Saya biar tahu. Qaul qadim itu berarti pendapatnya Imam Syafi'i dulu. Ya, qadim itu dulu. Ya, ketika beliau masih muda, qadim di Baghdad. Beliau di Baghdad, ya, di Irak sekarang. Kemudian kalau qaul jadid, beliau setelah pergi ke Mekah melaksanakan haji, untuk nggak tahu ya untuk yang keberapa kali ya. Kemudian beliau tinggal di Mesir. Nah, di Mesir beliau menjadi mufti. Lah ini qaul jadid. Ya, gini. Lah, Imam Asy-Syafi'i menurut qaul qadimnya dulu, sholat Jum'ah itu berpendapat bahwa sholat Jum'ah itu adalah sholat duhur yang dikosor. Yang dikosor. Berarti kalau sholat duhur yang dikosor, berarti yang dua itu apa? Yang dua itu sholat, yang dua lagi khutbah. Itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Makanya beliau ngomong kalau Jum'ah ngomong haram. Kalau qadimnya dulu. Tapi dengan pendapat ada hadis-hadis yang begitu, akhirnya beliau dalam qaul jadidnya mengatakan berpendapat bahwa Jum'ah itu adalah kewajiban yang berbeda, bukan sholat duhur yang dikosor. Makanya kalau ada sholat Jum'ah, kemudian ada orang yang memang wajib Jum'ah, terus kok sholat duhur, tidak sah. Karena sholat duhurnya sudah diganti dengan sholat Jum'ah. Kecuali kalau Jum'ahnya sudah nggak kebagian. Kalau ada Jum'ah kok dia sholat duhur, nggak sah sholatnya. Ya, itu gitu. Karena sholat Jum'ah itu adalah sebuah kewajiban tersendiri. Bukan kosor atau bukan ringkasan dari gitu. Bukan ringkasan dari sholat duhur. Gitu. Walaupun khutbah ya menjadi rukun sholat Jum'ah. Gitu. Gitu ya. Kemudian tadi apa? Pertanyaannya lagi? Kok sholat saya kok bahasnya jadi qaul qadim qaul jadid sholat Jum'ah itu? Apakah khutbah itu bagian dari pengganti sholat duhur begitu ya tadi pertanyaannya? Kalau penggantinya bukan. Jadi Jum'ah itu ya sholat tersendiri, itu memang masyru' syariat tersendiri, bukan duhur yang dikosor, bukan. Ya. Kalau duhur yang dikosor nanti bisa sholat duhur sendiri lah. Gitu. Jadi itu memang tersendiri. Ya. Orang yang tertinggal sholat Jum'ah, ya, di antara syarat-syaratnya sholat Jum'ah itu kan, di antaranya rukun-rukunnya, mohon maaf ya, rukun-rukunnya sholat Jum'ah itu kan harus ada khutbah, 2 khutbah. Yang 2 khutbah juga nanti ada rukunnya lagi. Di antaranya harus baca hamdalah, kemudian ada salam, sholawat dan salam, kemudian ada ittaqullah, ya, wasiat takwa. Kemudian membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran di salah satu khutbahnya. Kemudian ada doa. Ya, terus kemudian 2 khutbah. Itu rukunnya khutbah itu begitu. Ya. Bahkan kalau Imam Asy-Syafi'i itu lebih, itu lagi. Sholat Jum'ah itu harus di perkampungan. Perkampungan yang di situ itu memang hidup dalam satu perkampungan. Makanya ya mukim, orangnya itu mukim. Makanya nggak perlu misalnya di tempat wisata yang di situ orangnya lalu lalang nggak ada penduduknya kalau hari biasa, kemudian mendirikan Jum'ah itu nggak perlu. Yang perlu ada Jum'ah ya yang di perkampungan itu. Kan ada satu tempat yang kayak pasar Senin Kemis barangkali ya.
pasar Senin Kemis terus kemudian atau apalah di situ. Kemudian di situ didirikan Jum'ah itu nggak perlu katanya. Karena itu bukan orang-orang mukim di situ. Kemudian Imam Syafi'i juga mensyaratkan harus ada orang 40. Dan 40 itu orang yang termasuk sah dalam melaksanakan Jum'ah atau min ahlil Jum'ah. Jadi bukan perempuan. Laki-laki yang sudah balik semua itu ada 40. Khutbahnya harus semuanya mendengar. Itu kalau menurut Imam Syafi'i begitu. 40 orang itu harus dengar semua. Dan ketika sholat, itu harus masih utuh 40. Kalau misalnya pas sholat orangnya ibid 1, itu nanti jadi nggak sah semua. Makanya benar kalau orang dulu kan ngomong, kalau hari Jumat nggak boleh pergi-pergi. Kalau keluar dari kampung itu haram gitu ya. Pernah dengar nggak dulu? Ya karena dulu kan orang kan sedikit. Sehingga kalau sampean pergi, nanti orangnya kurang gitu ya. Nah sekarang orangnya udah jeprah sama silakan. Cari masjid yang kira-kira khotibnya bagus, dengarkan, yang nyaman, yang ada AC-nya, yang itu, dan insya Allah ulul albab jadi percontohan. Iya, bukan pendatang. Ya. Ya. Ada satu kelompok masyarakat. Iya. Musim panas, misal di Sabang. Ya. Musim dingin di Talang. Oh iya. Itu wajib boleh. Perkampungannya pindah-pindah begitu ya? Kalau musim panas ke sini, musim dingin kayak orang di pedalaman barangkali gitu ya, nomaden. Ya sama kalau itu sebuah perkampungan ya berarti harus mendirikan di perkampungan itu. Walaupun nggak tetap, tapi kan orangnya kan itu aja kan? Ya orangnya itu aja. Ya, satu kampung misalnya ke satu tempat ini ya. Kalau zaman dulu mungkin mendekat ke sungai ini gitu ya. Kalau musim ini, kalau musim panas nanti cari ke itu barangkali ya. Nomaden itu ya suku ya, suku. Nah, satu suku kan satu kampung itu. Ya, orang itu. Itu misal di kapal kan? Di kapal ya. Kapal yang Pesiar. Iya. ya, itu kan orangnya itu lagi itu pindah-pindah. Iya. Itu wajib. Orangnya kan itu aja kan. Kapal pesiar misalnya berjalan 3 bulan ya. Nah, ya itu nanti wajib Jum'ah. Wajib Jum'ah. Iya. Karena orangnya sudah misalnya satu kapal itu 300 orang begitu ya. Ya udah itu. Nanti wajib Jum'ah. Akhirnya kalian jadi perkampungan itu. Gitu. Lah, kemudian syaratnya lagi diantaranya ini saya nggak urut ya karena gitu. Diantaranya harus berjamaah. Sholat Jum'ah itu nggak boleh sendiri, harus berjamaah. Makanya kalau ada orang sholat Jum'ah kemudian menemukannya itu rokaat 1, itu masih bisa Jumatan. Jadi ketinggalan 1 rokaat, dia nanti takbir, imamnya salam, dia sholat nambah 1 rokaat. Tapi kalau ketemunya di rokaat akhir, misalnya imam sudah ruku terakhir ya, ruku rokaat kedua, udah nggak kebagian, apalagi udah tahiyat. Datang-datang imamnya sudah tahiyat, berarti dia ikut, tapi nanti melanjutkannya 4. Jadinya sholat zuhur. Niatnya tetap Jum'ah. Makanya itu ada sholla wala nawa, nawa wala sholla. Ya. Itu maksudnya begitu. Jadi niat sama sholatnya beda. Ya. Niatnya sholat Jum'ah, tapi kenyataannya sholat zuhur. Itu yang dimaksud dalam fikih itu gitu. Ya. 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 Apakah kalau sudah sholat Jum'ah perlu sholat zuhur lagi? Gitu kan? Pertanyaannya. Apa kalau sudah sholat Jum'ah? Tidak usah. Kalau memang sudah sholat Jum'ah, tidak perlu sholat zuhur lagi. Ada itu orang-orang dulu memang. Jadi kalau sudah sholat Jum'ah, pulang di rumah sholat zuhur. Kalau orangnya kurang dari 40, seharusnya kalau memang kurang dari 40 nggak usah sholat Jum'ah. Sholat zuhur aja. Lah di tempat-tempat tertentu itu menurut saya janggal. Nah, jadi sholat Jum'ahnya tetap Jum'ah,
Tapi nanti kembali lagi ngulangi sholat itu karena alasannya tidak memenuhi syarat. Nah kalau tidak memenuhi syarat ya nggak usah dilakoni lah. Kan begitu harusnya. Gitu. Jadi nanti alasannya lagi, ya nanti nggak pernah Jumatan lah. Gitu. Ya mek tahu Jumatan. Iya, ya begitu ya. Ya, dalam mazhab lain itu Imam Syafi'i aja yang mensyaratkan harus 40. Dalam mazhab lain seperti Imam Malik itu cukup orang 8 yang memang itu udah berjamaah itu ya cukup. Gitu ya. Termasuk mazhabnya Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambali itu ya. Jadi tidak mensyaratkan harus. Pokoknya kalau sudah jamaah itu kan 3 orang udah cukup ya. Udah cukup Jum'ah gitu aja udah. Misalnya di kampung orangnya pergi semua. Di situ cuma ada 3 orang ya udah Jum'ah biasa. Ya. Ustate, imam, khotibe, gedipe. Ya, tukang sampah. Udah kan bertiga, udah Jumatan. Gitu. Ini lagi pada kemana orangnya? Lagi pada, iya, barangkali ya. Nah, itu begitu. Lagi ada keperluan pergi. Ya sudah. Ya. Baik. Saya kira itu nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Ini hadisnya masih panjang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.